Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fatkur Rosci, SAGR MAGR, dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK-TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran agribisnis. Saya mengajar mata kuliah pemasaran agribisnis dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah pemasaran agribisnis ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus PS 1911112. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran agribisnis yaitu mata kuliah ini membahas tentang kegiatan produktif dalam proses sosial dan manajerial melalui pertukaran produk atau jasa dengan nilai untuk memenuhi kebutuhan secara memuaskan dan menguntungkan. Materi kuliah meliputi perubahan pandangan terhadap pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, lembaga dan saluran pemasaran, aplikasi penawaran dan permintaan, efisiensi pemasaran, perilaku konsumen, rapid marketing appraisal, informasi pasar, dan penyuluhan pemasaran pertanian, perkembangan persaingan, peranan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, dan situasi pasar global. Perkuliahan pemasaran agribisnis diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga dengan melalui platform e-learning resmi UPN, yaitu ilmu.upnjatim.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pemasaran agribisnis, diskusi kelas yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, proyek based learning di mana mahasiswa menyusun proyek pemasaran agribisnis sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran tersebut meliputi LO3, menguasai wawasan dan pengetahuan di bidang agroindustri, manajemen perusahaan, lingkungan strategis agribisnis, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja agribisnis. Selanjutnya, LO6, mampu bernegosiasi dengan mengedepankan etika, kejujuran, dan berkarakter bela negara, serta mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Berikutnya, LO8, kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, serta prospek, merekomendasikan alternatif solusi dalam bidang entrepreneurship digital dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif. LO9, mampu beradaptasi terhadap berbagai lingkungan-lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap dan budaya masyarakat. Berikutnya LO10, mampu menginisiasi dan mengelola agribisnis beserta resikonya, berbasis digital dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan lokal. Selanjutnya LO11 yaitu memiliki soft skill dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan ipteks di bidang agribisnis untuk masyarakat. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama yaitu CPMK 3. Mahasiswa mampu mendefinisikan ruang lingkup pemasaran produk agribisnis dan keragaman pasar produk agribisnis. CPMK 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi-fungsi dan pendekatan dan lingkungan makro serta mikro pemasaran agribisnis. Berikutnya ada CPMK 8. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis
masalah, potensi, dan prospek, serta merekomendasikan alternatif solusi rantai nilai pemasaran transformasi pasar, dampak, peluang, dan tantangan yang ditimbulkannya. CPMK 9, mahasiswa mampu beradaptasi terhadap berbagai macam lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan, teori, riset, dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha. CPMK 10, mahasiswa mampu menginisiasi dan mengelola agribisnis beserta resikonya berbasis digital dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal, analisis dan menentukan strategi guna mengatasi masalah pemasaran secara efektif dan efisien. CPMK 11, mahasiswa mampu memiliki soft skill dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan ipteks bidang agribisnis untuk masyarakat, strategi pemasaran, kegiatan pemasaran untuk meningkatkan kompetensi tentang pemasaran agribisnis. Kemudian, untuk media pembelajaran pada kegiatan kuliah pemasaran agribisnis meliputi yang pertama ada modul atau RPS yang dapat diunduh di e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua ada PowerPoint, ada studi kasus, dan ada artikel ilmiah. Yang ketiga ada video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran agribisnis meliputi yang pertama, ruang lingkup pemasaran dan pentingnya pemasaran agribisnis. Yang kedua, konsep nilai bagi pelanggan, fungsi-fungsi dan pendekatan kajian pemasaran agribisnis. Yang ketiga, lingkungan pemasaran dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Yang keempat, hubungan dan peran lembaga, fungsi dan rantai nilai pemasaran. Yang kelima ada transformasi pasar, dampak, peluang, dan tantangan yang ditimbulkan pasar. Yang keenam ada manfaat teori, riset, dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha. Ketujuh, ada efisiensi pemasaran, menganalisis dan menentukan strategi guna mengatasi masalah pemasaran secara efektif dan efisien. Kedelapan, ada strategi pemasaran dalam kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tentang pemasaran agribisnis. Kemudian, penilaian pada mata kuliah pemasaran agribisnis ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama yaitu UTS dengan bobot sebesar 25%, UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan di dalam kelas, baik secara verbal maupun diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti keretapan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik terukur dengan penilaian yang jelas dan teratur. Dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses feedback atau umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap dalam menghadapi tantangan kerja di bidang pertanian yang dinamis. Baik, tahapan selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pemasaran agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah pemasaran agribisnis dengan pertemuan yang ketiga yaitu tentang lingkungan pemasaran. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran? Yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara transaksi sukses dengan pelanggan sasarannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ada hal-hal yang berada di luar dari lingkungan pemasaran itu yang mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kegiatan pemasaran suatu produk atau suatu usaha. Nah, kemudian lingkungan pemasaran perusahaan meliputi
Yang pertama yaitu kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani konsumen seperti departemen lain di perusahaan, pesaing, pelanggan, masuk, pembuat aturan atau regulator, dan partner strategi. Itu yang pertama, lingkungan pemasaran di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada kekuatan demografi dan ekonomi, kekuatan politik dan hukum, kekuatan teknologi dan ekonomi, serta kekuatan sosial dan budaya. Lebih lanjut, kita akan jelaskan tentang jenis-jenis dari lingkungan pemasaran. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam jenis lingkungan pemasaran. Apa yang dimaksud dengan lingkungan mikro dan apa yang dimaksud dengan lingkungan makro. Kita semua sudah tahu, mikro itu apa? Kecil. Kalau makro? Besar. Jadi, lingkungan mikro berarti lingkungan yang kecil. Dalam hal ini, maksudnya adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan. Pun juga, lingkungan mikro ini merupakan lingkungan yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah produksi di dalam suatu perusahaan. Bisa dikontrol nggak? Bisa. Kita mau merencanakan apa yang akan diproduksi, berapa yang banyak yang diproduksi, dan kita mau memproduksi apa, itu masih bisa kita kontrol. Yang kedua, yaitu keuangan. Di dalam perusahaan, keuangan juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau tidak ada uang nggak jalan kan? Ya. Kemudian yang ketiga, personalia, yang bagian ngurusi human resource. Apa human resource? Sumber daya manusia. Perusahaan yang baik itu menganggap karyawannya adalah sumber daya manusia, bukan alat kerja. Kalau mereka sudah bisa memberdayakan karyawannya sebagai sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut akan bertumbuh. Kemudian yang berikutnya ada lokasi. Bisa kita tentukan kita mau membangun perusahaan di mana saja. Itu tentang lokasi. Kemudian yang terakhir R&D, yaitu riset dan pengembangan, research and development. Itu bisa kita kontrol. Nah, selain itu ada hal-hal lain di dalam lingkungan mikro yang perlu saya sebutkan, yakni tugas manajemen pemasaran adalah menarik dan membangun hubungan dengan pelanggan serta menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Akan tetapi manajemen pemasaran tidak dapat melaksanakan tugas perusahaan sendirian. Sukses mereka bergantung pada pelaku-pelaku lain dalam lingkungan mikro pesaing. Nah, ini tadi semua ini digunakan untuk memaksimalkan dari tujuan pemasaran lingkungan mikro. Yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada hal-hal yang berada di luar ini. Ada pemasok, ada perantara pemasaran, ada pesaing, ada publik. Publik siapa? Masyarakat. Ada fisik, ada demografi. Demografi ini siapa? Demografi itu gambaran penduduk. Ya. Ekonomi, kondisi ekonomi itu sangat mempengaruhi pemasaran. Kemudian teknologi, sosial, politik, hukum, dan ini lingkungan makro. Maksudnya adalah lingkungan makro adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, meliputi tadi saya sebutkan seperti itu. Tujuan dari kita memetakan lingkungan pemasaran ini apa sih? Kita harus mengetahui bahwa di dalam lingkungan pemasaran itu ada dua jenis, yaitu ada lingkungan mikro dan makro. Kalau kita tidak memahami kondisi lingkungan yang akan kita lakukan pemasaran, maka ya akan sulit untuk mencapai tujuan pemasaran. Saya lanjutkan. Nah, berikut adalah penjelasan lingkungan mikro pemasaran. Terus secara lebih lanjut ya, tadi sudah saya sebutkan ada beberapa pesaing, ada pelanggan dan sebagainya. Nah, ini yang pesaing. Pesaing apa? Pesaing merupakan suatu organisasi yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya. Sumber yang paling jelas diperebutkan oleh kompetitor. Pesaing adalah uang konsumen. Jadi konsumen Anda siapa?
Gilbert. Ya, Mas Gilbert. Mas Gilbert ini adalah pesaing dari Mas Navid. Gilbert dan Navid ini adalah pesaing untuk mendapatkan uang dengan cara memasarkan produk. Jadi mereka ini, dua orang ini punya produk, dan si Hisam ini sedang membutuhkan sesuatu. Mereka menjual produk yang sama. Nah, yang dimaksud pesaing adalah ini dan ini menawarkan barang yang sama kepada Hisam. Nah, bagaimana cara memenangkan konsumen Hisam? Ya. Mereka punya strategi masing-masing yang akan dipelajari pada materi-materi selanjutnya. Kalau saya semua jelaskan sekarang, maka kuliahnya selesai. Saya tidak ingin gitu. Jadi kita fokus saja pada pembahasan lingkungan mikro pemasaran. Itu saya. Selanjutnya kita masuk ke pelanggan. Siapapun yang membayar uang untuk memperoleh suatu produk atau jasa dari organisasi. Tadi kita bicara pesaing antara dua orang ini. Selanjutnya kita bicara pelanggan. Siapa pelanggan? Siapa? Bisa orang yang punya uang, yang butuh sesuatu yang harus dipenuhi kebutuhannya. Itu namanya pelanggan. Lalu menghadapi pelanggan yang menjadi semakin kompleks di tahun-tahun belakangan ini, produk dan jasa baru, metode pemasaran yang baru, dan pelanggan yang semakin rewel. Karena mereka ini, si pelanggan ini merasa punya banyak pilihan, karena dia punya kekuatan. Kekuatannya apa? Daya beli, uang, daya beli. Karena mereka semakin rewel. Mereka ingin produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan kalau mereka lebih gila lagi, mereka hanya butuh produk yang dispesialisasi untuk mereka saja. Saya pernah dengar, saya pernah tahu bahwa ini contohnya mungkin kurang tepat. Jadi ada sebuah tas ya, di Malaysia. Itu mereknya kalau nggak salah Christian. Nah, di Christian itu ada fitur yang menspesialisasi konsumennya. Apa fiturnya? Fiturnya adalah menuliskan nama si pelanggan di tas Christian yang mereka beli. Ada contohnya. Tapi silakan cari sendiri di mana. Saya ngomong aja. Nanti kalau nggak percaya coba cari di Instagram. Ada. Cuma di sini saya nggak tampilkan produknya karena itu baru kepikiran saja. Tapi ada seperti itu. Jadi produk yang dibuat itu dikustomisasi untuk mereka sendiri. Saya lanjutkan. Pemasok atau supplier, atau bahasa lainnya itu vendor, penyedia, merupakan satu penghubung penting dalam keseluruhan sistem yang memberikan nilai kepada pelanggan. Mereka memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Saya lanjutkan, agak dipercepat sedikit ya, karena waktu kita tidak banyak. Yang ke selanjutnya yaitu pembuatan aturan. Siapa yang membuat aturan? Pemerintah, asosiasi, dan lain-lain. Siapapun yang bertindak sebagai regulator. Dan yang terakhir adalah partner strategi. Adalah suatu organisasi yang bekerjasama dalam satu organisasi atau lebih dalam satu joint venture dan bentuknya kemitraan lainnya. Seperti Gojek dengan mitranya. Ini adalah bentuk dari partner strategi. Kira-kira Gojek bisa jalan nggak tanpa mitra? Tidak bisa, karena yang sebenarnya menyediakan layanan adalah si mitra, tapi dikoordinir atau dipartneri oleh Gojek, sehingga Gojek sebagai perusahaan bisa jalan karena mereka punya banyak mitra. Nah, ini lingkungan makro pemasaran. Ada lingkungan demografis. Tadi sudah disebutkan ya di dalam gambar. Yang mana? Yang ini. Gambar ini tadi kita jelaskan satu per satu. Yang pertama ada lingkungan demografis, yaitu ilmu tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, ras, mata pencarian dan statistik yang lain. Itu secara demografis.
Lingkungan demografis adalah kepentingan utama bagi pasar karena lingkungan ini melibatkan orang-orang dan orang-orang yang membentuk pasar. Lingkungan demografis. Yang kedua, lingkungan makro perusahaan. Lingkungan di luar perusahaan, yaitu merupakan pasar membutuhkan daya beli sebagaimana manusia. Lingkungan ekonomi atau economic environment terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen. Yang ketiga adalah lingkungan politik. Ini biasanya perumus regulator yang tadi. Lingkungan alam atau natural environment melibatkan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh pemasar atau yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. Berikutnya ada lingkungan teknologi dan yang terakhir ada lingkungan budaya. Ada alat ukurnya sebenarnya kalau kita bicara tentang makro pemasaran yang namanya PESTEL. Apa PESTEL? PESTEL adalah Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment. Ada 6. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dan pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa PESTEL juga menyediakan mekanisme yang mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru serta mencari kesulitan dari memasuki pasar baru. Bagi sebuah perusahaan, analisa PESTEL mempunyai 2 fungsi dasar. Yang pertama yaitu memberikan gambaran lengkap dari lingkungan perusahaan yang akan beroperasi. Yang kedua, mereka menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi sesuatu dan situasi yang akan terjadi di masa depan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah alat analisisnya. Terus ini langkah-langkahnya. Jadi PESTEL itu bisa dimulai dari ekonomi, teknis, politik, dan sosial seperti ini. Dan seperti ini sampai pada yang terakhir. Step. Oke, baik, terima kasih. Semua materi sudah saya sampaikan, yakni tentang lingkungan pemasaran. Apa yang dimaksud dengan lingkungan mikro, ada apa yang dimaksud dengan lingkungan makro. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Saya. Ya, oke. Mas siapa? Mas Muhammad Imam, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya mau tanya tentang ini, peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pemasaran yang sehat bagi para pesaing pemasaran. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari saudara Imam. Sepemahaman saya, ada regulasi-regulasi dari pemerintah yang dibuat untuk melindungi atau menciptakan lingkungan pemasaran yang sehat. Kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Persaingan Usaha. Di situ memuat bagaimana persaingan usaha itu harusnya yang terjadi. Kalau kita mungkin saya bisa kaitkan yaitu dengan mengapa usaha air minum yang kita konsumsi untuk mandi, untuk mencuci dan untuk apa? Bukan minum ya, bukan minum. Kalau minum kita sudah tidak direkomendasikan di Surabaya itu airnya terlalu kotor untuk diminum. Jadi penyedia air bersih itu dikelola oleh pemerintah. Listrik itu dikelola oleh pemerintah. Karena apa? Karena kalau sampai itu dikelola oleh swasta, maka mereka akan orientasinya akan mencari keuntungan. Padahal ini adalah kebutuhan orang banyak. Salah satu bentuk dari aplikasi dari undang-undang tersebut adalah menciptakan kondisi bahwa jika barang ini barang publik itu dikelola oleh negara. Tapi jika barang ini bukan barang yang yang dikonsumsi oleh publik secara massal, maka barang tersebut boleh dikelola oleh pihak swasta. Sehingga persaingan usaha dapat terwujud. Seperti itu, Saudara Imam. Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang lain? Cukup. Kalau cukup, maka kita akan tutup pertemuan hari ini dengan tugas.
Anda pasti mengira, alhamdulillah. Belum. Kita berikan tugas dulu. Kita buat kelompok masing-masing 2 orang. Tugasnya adalah mencari studi kasus terkait analisis lingkungan pemasaran serta kalian buatkan reviewnya. Studi kasusnya dari mana? Dari jurnal. Monggo kalau mau buat jurnal yang seperti apa, silakan. Saya bebaskan. Yang penting dikumpulkan di depan, dan jika perlu diskusi dengan saya, silakan diskusi di luar jam saya mengajar. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah pemasaran agribisnis pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.